Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah? Dakwah diambil dari kata da'a yad'u dakwah. Asal kata dakwah ad-da'watu ila ta'am, ngajak orang makan. Apa arti dakwah? Ngajak orang makan. Kira-kira kalau ngajak makan, apakah kata yang digunakan kasar atau lembut? Lembut. Pernah nggak ada orang ngundang, bro, ayo makan. Bukan begitu. Nanti datang ke rumah ya Pak Haji, Bu Aja, nanti ada acara makan di rumah. Tapi kalau diartikan bahwa dakwah itu harus ada makanannya, maka hari ini dakwah yang paling berat, karena berarti semua hadirin hadirat mesti disediakan makanan. Tapi makna dakwah adalah mengajak orang ke jalan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tanya kepada orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan itu Allah. Kalau kau tanya kepada mereka, man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab la yaqulun Allah. Orang Makkah, kafir musyrik, jahiliyah, bukan tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah, mereka tahu Allah. Tapi di samping Allah, mereka buat Tuhan-Tuhan tandingan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada Tuhan yang mereka buat dari batu, ada Tuhan yang mereka buat dari kayu, ada Tuhan yang mereka buat dari kaca, ada Tuhan yang mereka buat dari tepung terigu. Dibuat patung Tuhan besar-besar, kepalanya besar, tangannya berotot, pahanya besar, disembah ketika lapar. Maka mereka disebut jahil. Jahil bukan mereka idiot, jahil bukan mereka bodoh. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was shaib. Syita musim dingin, shaif musim panas. Nanti keluar dari masjid pas ditanya musim dingin apa? Syita apa shaif ya? Cara ngapalnya mudah. Keluar air musim dingin, shaif musim panas. Mekah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Negeri Syam sekarang jadi 4. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mereka tinggal di Makkah di tengah pada musim dingin. Rihlatasy syita. Mereka pergi ke Yaman. Shaib musim panas. Mereka pergi ke Syam. Jadi bisnis mereka itu sekarang berapa negara? Kita hitung sama-sama. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy Makkah,
Mereka adalah bisnismen ekspor impor 6 negara. Masuk akal mereka bodoh? Tidak. Andai hidup sekarang Abu Jahal itu titelnya sarjana ekonomi akuntansi. Yang kebetulan titelnya sama, jangan tersinggung. Andai hidup Abu Lahab sekarang, dia adalah pengusaha bisnismen luar negeri, ekspor impor 6 negara. Lalu kenapa mereka disebut jahil? Mereka jahil dalam bidang akidah. Makanya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diperbaiki adalah akidah. Pondamen bangunan yang kokoh, tiangnya hebat, kubahnya luar biasa, lantainya Masya Allah, tapi pondasinya harus kuat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, tiangnya salat, lantainya, pondasinya berani berkata la ilaha. Apa kata bapak-bapak dari BNN? Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Apa kata bapak-bapak dari iklan supaya jangan kena penyakit HIV AIDS? Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Tapi Islam mesti berani berkata la ilaha illallah. Jangan menyembah sungai Nil, jangan menyembah pokok kayu, jangan menyembah batu, jangan menyembah roti, jangan menyembah orang, jangan menyembah hewan. La ilaha illallah. Di awal solat kau katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di akhir solat kau katakan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Selesai solat kau katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau hari ini kau berkasa, hari ini kau punya kuasa, hari ini kau punya jabatan, sebenarnya yang punya jabatan itu siapa? Lahul mulku. Kalau hari ini kau dipuji, hari ini kau disanjung, hari ini kau dimuliakan, yang layak dipuji walahul hamdu yuhyi. Hari ini kau hidup, sebenarnya kau tidak hidup, tapi kau dihidupkan. Yuhyi, besok pagi boleh kau mati. Ustaz Somad gak enak, pas perempuan hidup, pas laki-laki mati. Oke, kita robah. Hari ini kau hidup, besok kau mati. Jangan takut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digambarkan Tuhan itu kejam, Tuhan itu pemarah, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu musuhnya banyak, Tuhan itu pemarah. Islam datang membersihkan akidah. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Buka Al-Quran, apa yang pertama kali diajarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka diajarkan untuk mengatakan qul, katakanlah huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Dulu mereka kalau mau bisnis, mereka mau pergi, mereka ambil batu, mereka lempar burung yang kebetulan bertengger di dahan, mereka lempar. Kalau burungnya pergi, kita bisnis. Kalau burungnya nggak pergi, kita nggak jadi. Deal or no deal. Maka datang Nabi Muhammad mengajarkan, man tatayyara, siapa yang percaya kepada burung, percaya kepada suaranya, percaya kepada terbangnya, maka rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah memperbaiki akidah. Mau bisnis, jangan tanya pada burung, jangan tanya pada dukun. Dulu mereka bertanya kepada dukun,
Man atakahinan, siapa yang datang kepada dukun. Hai mbah dukun. Oh jangan pakai mbah Pak Ustadz, dukunnya yang sudah tua sudah mati. Oke, dukunnya anak muda. Hai bro dukun, kira-kira saya bisnis ini lanjut atau tidak? Jangan lanjut, enggak jadi. Lanjut, lanjutkan. Datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, konsultasi sama dukun, nanya pada dukun, falam tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya, arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Man atakahinan, man ata'arrafan, siapa yang datang ke dukun, datang ke peramal, percaya ucapannya, dia pegang kata-katanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dianggap sudah kafir, ingkar kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Strategi dakwah yang pertama, membersihkan umat ini dari akidah-akidah yang merusak. Lalu bisnismen, usahawan, petani, bangun pagi, berangkat kerja, bawa nama Allah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini dakwah, begini. Maka dakwah artinya ada perubahan. Gimana tadi dakwah pengajian? Masya Allah, jamaahnya ramai. Setelah pengajian gimana? Sampahnya banyak. Itu bukan dakwah. Tunjukkan Islam agama yang bersih, betul? Tunjukkan Islam agama yang damai. Gimana tadi pengajiannya? Masya Allah, dahsyat. Apanya yang dahsyat? Sendal saya hilang. Itu bukan dakwah. Dakwah artinya taghyirul ummah, merubah umat dari jahiliyah kepada Islam, dari syirik kepada tauhid, bukan taucuk. Kepada ini mentang-mentang siang bawaannya makan, kepada la ilaha illallah. Maka orang yang amalnya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya rajin, tahajudnya tiap malam, baca Qurannya khatam. Tapi kalau syirik, apa kata Allah Ta'ala? La in asyrakta, kalau engkau syirik, engkau persekutukan Allah, engkau syirikkan Allah, engkau duakan Allah, la yahbatanna amaluka, amalmu gugur, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau amal tetap terjaga? Mau amal bisa menolong di surga? Mau amal menjadi penolong saat menghadap Allah? Jaga akidah. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah benar, tapi anak-anak kita sekarang masih buka laptop www.zodiac.com. Ramalan Anda hari ini, Anda lahir bulan Mei, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial. Ketik rek, spasi ramal, kirim ke 9090. Apakah syirik sudah selesai? Belum. Syirik masa jahiliyah, sekarang syirik abad 20. Ini bukan menyindir orang, ini bukan mengatai agama orang, ini bukan menjelekkan akidah orang. Umat Islam sedang dibersihkan akidahnya lewat kajian. Mudah-mudahan yang selama ini masih punya konsultan dukun. Oh, saya nggak pernah pakai dukun, Pak Ustaz. Saya nggak pakai dukun. Itu yang selalu dengan kamu siapa? Penasehat spiritual. Casingnya beda, namanya beda, signalnya podo sami mawon. Oleh sebab itu kita bersihkan. Insya Allah yang sudah bersih, selesai tablik akbar ini menjadi bersih. Amin. Yang belum bersih, selesai akidah bersih, selesai tablik akbar, akidah menjadi pondasi utama. Adapun mereka yang bercampur aduk akidahnya dengan yang lain,
maka nanti di akhirat wa qadimna ila ma amilu min amalin, amal mereka kami datangkan. Ini panti jompo yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini puasa sunatmu, ini haji dan umrahmu. Ketika amal didatangkan di depan mata, faja'alna, kami jadikan dia habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil tepung, letakkan di tapak tangan, hembus sekeras-kerasnya. Begitulah amal orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita ikut strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan akidah umat menuju akidah tauhid sebelum matahari terbit, sebelum solat subuh, solat qabliyah subuh, rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum lakum dinukum. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus. Bukan, ini bukan somat, ini abdus somat. Ini hambanya. Tempat kita meminta as-somat, namanya tertulis di dinding. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Siapa yang tidak hafal Asmaul Husna, datang ke masjid yang megah, besar, cantik, indah ini, tinggal keliling aja. Sampai terakhir, Ar-Rasyid As-Sabur, walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Fad'uhu biha, panggillah Allah dengan asmaul husna. Mereka dulu menunjuk dengan tangan mereka, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal. Sekarang kita berkata asyhadu alla ilaha illallah.